Harganya bisa 200 juta, 300 juta. Mungkin semua orang bilang suka banget. Halo sahabat Lab Mania, kembali lagi di Lab Mania Talk bersama saya Nuryanti dan juga Pak Indra. Kali ini saya bersama Pak Indra akan mengobrol banyak Pak ya tentang salah satu instrumen yang sering dipakai untuk pengukuran kadar larutan, yaitu adalah spektrofotometri UV vis. Pasti semua sahabat Lab Mania itu sudah pada menggunakan spektrofotometri UV vis, tapi mungkin masih ada juga Pak ya yang belum menggunakan dari spektrofotometri UV vis ini. Terus apa aja sih sebenarnya jenis-jenis dari spektrofotometri UV vis ini Pak? Oke, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Kita bicara spektrofotometer, kita bicara fotometer. Kita bicara fotometer, kita bicara fotonya saja. Kita bicara cahaya. Jadi kalau kita bicara prinsip dasar cahaya itu ada namanya RGB, red, green, blue. Jadi kalau kita bicara red, green, blue ada namanya panjang gelombang dari 300 sampai dengan 700 nanometer. Dari warna merah, warna hijau, warna biru, warna ungu, warna pink, warna kuning dan sebagainya. Itu bahwa itu yang akan di ilmu dasar sekali. Yang kedua adalah hukum Behrens. Hukum Behrens itu berpengaruh dari panjang gelombang cahaya. Nah, ada namanya absorban dan transmitten. Ada yang nyerap, ada yang disalurkan. Itu prinsip dasar. Nah, baru kita masuk ke spektrofotometer. Ada yang single beam, ada yang double beam, ada yang menggunakan yang lain. Intinya sih ada single beam dan double beam saja. Dan outputnya ada yang transmitten dan absorban. Ada lagi tadi AAS atau absorban spektrofotometer dan sebagainya. PLC yang di belakang kita ini sebenarnya satu kunci dasar dari fotometernya. Oke, Pak, kalau spektrofotometri UV vis ini tuh ada yang single beam dan double beam Pak ya. Terus untuk pemakaiannya itu apakah sama Pak? Pertama adalah kita mengetahui kadar absorban suatu larutan. Iya. Kadar transmitten satu larutan. Nah, kalau yang single beam lebih rumit untuk analisisnya. Untuk double beam karena ada referensinya. Ada kupet referensi, berarti sekali jalan bisa dipakai. Nah, kalau yang single beam dikalibrasi dulu menggunakan kupet referensi atau blank kupet itu. Jadi prosedur pemakaiannya rada mudah yang double beam. Oh gitu, Pak. Kalau dari gambaran saya Pak, jadi kalau misalnya yang single beam ini, misal kita mau ngukur, kan larutan udah dimasukin ke kupet ya Pak. Terus yang si belangkonya ini, berarti diletakkan belangko dulu Pak ya? Iya. Belangko baru larutan akan kita ukur. Gitu. Jadi intinya adalah outputnya dulu kita. Ini dari belakang. Outputnya adalah mau absorber atau transmitten. Jadi kalau kita rumusnya itu tadi rumus Behrens itu log. Ada absorban, ada transmitten. Kalau kita ngukur misalnya, kenapa ada blanko, ada yang aqueous. Oh iya. Nah, kalau kita beli blanko itu gelap. Absorbnya berapa persen? Transmitten, aqueous. Nah, transmitten berapa persen? Berkebalikan antara blanko dan aqueous. Kalau kita bicara masukin aqueous, berarti transmitten 100%. Blankonya 0. Kita masukin gelap, transmitten 0, blankonya 0, berapa persen, karena dia log absorban. Oke, tadi terkait dari hasil absorbansi gitu Pak ya, kan kalau misalnya kita mengukur dengan spektrofotometri UV vis ini biasanya hasil absorbansinya itu jelek gitu Pak ya. Nah itu gimana Pak cara mengatasinya? Pertama adalah perhatikan dari awal sekali pemasangan alat. Dari awal sekali pertama adalah perhatikan grounding. Jadi grounding suatu ruangan itu penting untuk spektrofotometer. Yang lain juga penting, tapi ada standar minimal 0,2 ohm untuk spektrofotometer yang AAS, PLC itu grounding utama. Yang kedua adalah tegangannya jangan naik turun. Minimal ada stabilizer atau UPS. Karena ada hubungannya adalah nanti ada sumber cahaya yang konstan. Itu sudah berjalan belum? Nah, jadi ada grounding yang benar, ada ruangan yang standar, ada statistik yang stabil, baru kita masuk ke alat.
Nah, alat dilakukanlah kalibrasi Blanco dengan Aquades. Baru Blanco dengan Aquades dan atau RCM. Nah, misalnya tadi borak, RCM-nya ada kah? Ya, baru kita menggunakan RCM, baru kita ketahuan, baru kita masukkan hasil apa yang akan diukur. Misalnya kopi, ya, absorbennya berapa? Kita ukur, keluaran berapa dan sebagainya. Itu sih Mbak, standarnya cukup halus, apa namanya, panjang itu. Oke. Pak, kalau selain dari absorbensi yang kecil gitu Pak ya, ada lagi nggak Pak masalah yang bisa kita temukan saat memakai spektrofotometer UV ini? Pertama adalah ketiadaan tadi RCM. Nah, itu ketiadaan RCM. Yang kedua adalah tegangan nggak bagus tadi. Saya selalu bicara mengulang itu kenapa? Karena tadi hasil yang bagus dari input yang bagus. Posisi Mbak. Perhatikan juga tadi lampu. Oh, lampunya. Ya, lampu prosedur penggantian lampu harus menggunakan handscoon, tidak boleh pakai tangan telanjang. Selanjutnya adalah pembersihan pemeliharaan alas harus ada yang weekly, ada yang yearly, ada yang tahunan daily-nya. Jadi banyak SOP. Oke, baik Pak. Kalau misalnya dari spektrofotometer UV ini, apakah perlu dilakukan kalibrasi Pak? Wah, itu penting. Kenapa? Tadi cara salah satu kalibrasi adalah menggunakan blank. Blanknya. Oh, gitu. Yang kedua adalah menggunakan Aquades atau menggunakan SCM. Bahwa itu yang akan menghasilkan hasil data yang akurat. Jadi dari inputnya tegangannya bagus, ada grounding yang bagus, terus lampu sumber cahayanya bagus, tapi belum tentu di dalamnya. Karena kalau kita perhatikan di blok diagram di spektrofotometer ada namanya optik, bagian optik, ada namanya bagian pengolah. Nah, saya jelaskan dari awal pada bagian-bagiannya dahulu. Pertama adalah ada sumber cahaya, UV, sumber cahaya UV dan UV sumber cahaya visible. Kalau UV-vis ya. Baru ada namanya monokromator. Itu optik. Setelah monokromator ada namanya tadi, ada yang referensi, ini karena dua double beam. Ada referensi, ada yang akan diukur. Baru namanya elektroda. Nah, sensor namanya PMT, ada yang sensor LDR, ada sensor dioda, fotodioda dan sebagainya. Jadi bagian itu bagian optik yang perlu dijaga. Kalau kotor masalah, kalau tidak lurus masalah. Terus pengatur monokromatornya kalau tidak muternya tidak benar masalah. Selanjutnya adalah bagian penguat dari sensor cahaya sampai dengan display. Itu bagian penguat. Itu juga penting sekali diperhatikan karena ada hubungannya tadi, tegangannya tidak bagus, hasil keluarnya tidak bagus. Jadi ada dua sistem di spektrofotometer UV-vis, ada bagian optik, ada bagian kontrolnya atau penguatnya. Untuk sampel yang bisa diukur dengan spektrofotometer UV-vis ini tuh yang bagaimana Pak? Itu tergantung user ya. Iya. Merek tertentu. Jadi merek tertentu ada namanya spesifikasi akan diukur. Karena kalau saya nanti diskusi lah ke manufaktur gitu. Jadi bagian-bagian apa, misalnya dia bisa ngitung borak nggak, bisa melihat kafein nggak, bisa absorban itu nggak. Intinya keluarannya absorban dan transmitten. Nanti tergantung spesifikasi panjang gelombang tertentu. Intinya adalah kalau saya berdasarkan saya seorang engineering bahwa pembiaran dan pengoperasian yang bagus akan menyebabkan hasil yang bagus. Oke, tadi terkait pemeliharaan Pak ya, kan kalau misalnya spektrofotometer UV ini pastinya perlu dilakukan pemeliharaan ya Pak, seperti Bapak tadi jelaskan. Nah itu kalau boleh tahu bagaimana Pak caranya? Pertama adalah perhatikan ruangan. Penempatan spektrofotometer jangan dekat dengan sentrifuge. Oh ya. Jangan dekat dengan autoclave. Jangan dekat dengan refrigerator. Oke, bidangnya datar. Yang kedua itu juga sangat riskan sekali
Kalau menggunakan, user sekali menggunakan HP, boleh nggak? Pada saat Anda menggunakan, mengoperasikan, ada HP di samping Anda atau Anda menggunakan HP. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Pada saat penempatan dan pengoperasian. Jangan menggunakan HP, ada do not do, do not do. Selanjutnya adalah perhatikan lifetime lampu. Sumber cahayanya, apakah sudah berapa ribu jam yang harus diganti. Kadang-kadang user, oh udah Pak, masih nyala. Nah, hasilnya nggak bagus. Oh masih nyala Pak, lampunya harus diganti. Selanjutnya adalah, ada nggak UPS di ruangan itu? Stabilizer UPS. Yang selanjutnya dilakukan pemanasan. Sebelum pemakaian dilakukan pemanasan, Mbak. Kenapa? Kestabilan cahaya itu didasarkan dari pemanasan kira-kira 5 menit dan sebagainya, stabilnya lampu. Setelah itu baru kita melakukan kalibrasi menggunakan tadi Blanco, Aquades dan RCM. Itu setiap mau digunakan juga harus dikalibrasi berarti ya? Iya. Tapi kalau untuk kalibrasi yang kayak buat alatnya sendiri tuh nggak ada kayak kalibrasi mungkin berapa bulan sekali gitu? Kalau ada, ada juga. Aturannya di 17025 ada namanya intermediate check, ada kalibrasi tahunan. Tuh. Tadi yang penting adalah tadi melakukan kalibrasi menggunakan blank dan Aquades. Selanjutnya gunakan pada saat pengoperasian adalah APD. Saya selalu pada saat ini diskusi menggunakan APD, menggunakan itu, dan jauhi dari tumpahan ke optik. Jadi akan jadi masalah di apanya? Di cermin-cerminnya. Oke Pak, sebagai pertanyaan penutup Pak ya, kalau untuk spektrofotometer EVIS ini biasanya itu kesalahan apa yang analis atau mungkin personel laboratorium lain gitu yang bisa menyebabkan kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer EVIS ini? Pertama, Anda tidak tahu groundingnya ada tidak. Harus tahu. Walaupun Anda seorang analis, Anda perhatikan pada saat install. Pak, ini butuh grounding. Harus dikuatkan itu. Itu kesalahan sangat penting, ketidaktahuan. Yang kedua adalah tegangannya naik turun. Itu kesalahan yang ketidaktahuan. Karena akan menyebabkan masalah lanjutan ini, Mak. Itu awal. Yang ketiga adalah penempatan. Itu penempatan kadang-kadang ya tadi yang sekarang di sini fotometer, di sini sentripius, sini goyang-goyang, jadi ngukur. Iya betul. Mungkin nggak? Iya ngalus sekali. Atau tadi di sini autoclave, di sini spektrofotometer EVIS masalah. Pada saat dia wattnya tinggi, tegangannya akan ada masalah di spektrofotometer. Nah, setelah itu pengoperasiannya yang tidak mumpuni, ya kan, main pemaksa. Dia kan misalnya ada pengen di gradingnya, misalnya ingin di 350, dipaksa 350, padahal belum lurus. Itu juga sangat masalah. Yang kedua adalah abai tentang kalibrasi Blanco dan Aquades. Main pakai aja, udahlah udah kemarin dari kalibrasi. Perhatikan ada kalibrasi internal, ada kalibrasi eksternal. Pada saat kita bicara kalibrasi internal tadi kita yang lakukan Blanco, ada kalibrasi eksternal, orang-orang yang akreditasikan. Terakhir adalah pada selesai pemakaian. Tidak dibersihkan, Mbak. Oh iya betul, itu yang sering dilupakan Pak ya? Iya, sering dilupakan sekali. Setelah pemakaian masa bodoh. Dan tidak dicabut. Oh iya. Kabelnya. Masalah nggak? Masalah Pak, karena bakalan selalu nyala Pak ya? Iya, minimal dimatikan, dicabut. Apalagi di pemakaian dalam waktu lama. Jadi awareness secara alat belum mumpuni di kita, Mbak. Di lab-lab untuk kita. Mungkin setelah kita sharing session ini kita akan mengerti karena barangnya mahal, Mbak. Harganya bisa 200 juta, 300 juta. Kayaknya semua alat yang di lab di Pak. Dan perhatikan pada saat penggantian lampu, masa lifetime-nya lampu. Pasti itu mah. Anda udah 3 tahun. Kok lampunya nggak? Ya itu 3 tahun ganti lampu kali. Ganti-ganti ya. Iya ganti-ganti kan.
Gak ada anggarannya, diupayakan ada anggaran penggantian lampu, karena lifetime-nya ada. Motor Anda aja harus ganti lampunya. Iya, nanti kalau enggak mati Pak ya. Iya, apalagi tegangannya naik turun dan sebagainya. Tadi ada tambahan nih mas saya. Pertama adalah pada saat pembelian alat spektrofotometris. Banyak pertanyaan sama saya, Pak, kalau pembelian alat spektrofotometer mana sih spektrometer yang bagus? Kalau saya enggak, ada namanya produk Cina, produk Jepang, produk Korea, Eropa dan Amerika. Anda milih mana? Kayaknya kalau dari ya ini kayaknya Jepang ya Pak, yang bagus ya. Pertama Anda ditawarkan seorang user. Yang analisis yang pertama adalah pertanyaan bukan harga. Pertama populasi. Yang kedua masa garansi. Oh iya betul. Yang ketiga adalah yang bertanya rank pengerjaan. Dia bisa mengukur apa saja. Yang ketiga ada training yang mumpuni. Oh iya, minta ke vendor training yang mumpuni supaya kita user tahu ya Pak. Tahu bahwa ini yang terakhir adalah garansi. Karena itu penting Pak ya. Iya dong, tapi ada tapinya. Apa tuh Pak tapinya? Nah, kalau barang mahal ya oke lah, worth it. Jangan barang murah, nggak worth it. Oke baik, terima kasih Pak atas pengetahuannya tentang alat laboratorium ini, menjadi insight baru juga untuk saya dan juga sahabat Labmania, karena kita banyak banget Pak ya ngebahas alat-alat laboratorium. Ada 6 topik yang sudah kita bahas. Mungkin sahabat Labmania juga kalau mau lihat alat-alat yang lain itu ada di episode selanjutnya dan juga di episode sebelumnya ya. Oke, terima kasih Pak. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Dan untuk sahabat Labmania, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Terima kasih. Dah.